We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat siang Mbak Rifa Fitriana, seorang seniman, seorang peneliti seni. Sangat interesting sekali Mbak Rifa tentang api yang ditulis selalu tentang api. Fire atau api untuk Anda itu apa Mbak Rifa? Silakan. Sebenarnya dari pemahaman saya ya gitu, untuk secara definitif api itu saya anggap dualisme gitu. Dualisme di mana dia itu bermanfaat bagi kehidupan dan kedua adalah hal yang sangat berbahaya gitu. Tapi di luar dari definisi dualisme itu saya anggap api itu adalah power, tenaga, dan juga segala sesuatu yang bisa ngimpress include dalam jiwa Anda gitu. Jadi ketika kita bisa kontak dengan api baik gitu, kita bisa mengendalikannya dengan baik juga. We can have them together, something like that. So, both dangerous and safe, useful and dangerous. Dangerous, yeah. At the same time. Oke. Mbak Rifa menulis time is the fire in which we burn. Bagaimana api kita bakar dengan api, Bu? Silakan, Bu. Kalau menurut saya api itu api dibakar dengan api otomatis semakin menganga ya gitu. Kalau itu sebenarnya sebuah kata kiasan gitu, dimana kita tahu api gitu. Api elemennya seperti saya jelaskan tadi bahwa itu adalah hal yang berbahaya, tapi juga bermanfaat ketika kita butuhkan gitu. Jadi pilihan adalah di tempat kita gitu. Bagaimana api dibakar dengan api. Dan yang dibakar itu kan adalah objek. Kita pilih aja objek yang mana yang ingin Anda bakar gitu. Jadi situlah api membakar api. Something like ridiculous, but yeah, it's probably make it more stronger than before. Mengapa kok bukan time is bread misalnya? Time is apa ya? Time is money. Time is fire. Just mikir apa ya, biar nggak biasa aja gitu, karena harus paham gitu loh. Ketika kita menyuguhkan hidup kita dengan waktu gitu, kalau udah tahu waktu itu adalah api, maka kenapa waktu itu adalah api? Ketika kita menyalurkan diri kita untuk dibakar, yang dibakar itu yang mana? Ketika kita menyalurkan semangat, berarti kita akan lebih produktif di situ. Tapi ketika kita menyalurkan badan kita, kita akan habis dimakan oleh waktu itu sendiri. Time it's your choice, you know, it's more than money, it's more than, yeah, this is time is fire. It's something dangerous if you can useful that. Ya gitu. Pertanyaan saya selanjutnya, bisa tidak kita berhenti membakar waktu itu? Well, waktu itu selalu berjalan. Waktu selalu berjalan. Jadi kalau untuk menghentikan kayaknya kita nggak bisa gitu. Cuman kita tetap bisa mensiasati. Karena ya biasanya kalau api itu kita butuhkan, kita bisa menempatkan di waktu yang tepat, itu akan bermanfaat gitu. Jadi menurutku, bagaimana kamu mengolah itu? Kalau kamu menghentikan, aku rasa it's impossible thing, I guess. Yeah. Pernah nggak menerjemahkan kalimat ini, time is the fire which we burn, dalam sebuah karya? So far, saya sebenarnya belum pernah sih buat karya pribadi, dalam arti kayak itu tuh buatan saya dan hanya saya yaitu yang membuat gitu, yang created.
saya selalu membuat karya itu berkelompok karena saya menyadari bahwa saya bukan background seni dari kecil kan. Jadi saya dulu SMK Informatika, kemudian pindah ke tari, lanjut S2 tari lagi. Jadi saya tetap merasa kurang gitu untuk keilmuan seni. Jadi ya aku dibantu teman-teman yang lebih mumpuni secara fisik dan juga secara stuff-nya about art ya. Dari informatika, mengapa kok pindah ke tari? Complicated sekali karena saya sendiri sangat feeling down because informatica is pretty hard for me. Like I have to do studying about binary and something like that. So I just something fun like dance. It's feeling dancing and be freely, and you can create it art. It's something like cheerful and akhirnya sampai sekarang saya ditari gitu. Ada rencana masuk S3? Insya Allah. Oh, insya Allah. Tari juga. Ya, tapi pengennya lebih ke fokus tentang psikologi atau mungkin ke teknologi of dance. Wow. Teknologi and dance ini. Fire dance. Apa yang menarik di tarian itu, Bu? Wah, kalau menurut saya tuh banyak banget. Dari pertama itu elemen apinya itu udah menarik. Yang kita anggap berbahaya, kayak kita tuh, aduh takut banget. Tapi ternyata tuh jadi pertunjukan yang menarik gitu. Yang kedua adalah properti. Jadi properti di fire dance itu banyak banget bentuknya. Seperti rope dart, poi, seperti kipas api, dan juga candle, dan masih banyak lagi lah gitu. Terus yang ketiga adalah tekniknya gitu. Ketika kita paham untuk facing atau menghadapi api gitu, kita dapat mengendalikannya gitu. Dan di situ tekniknya itu ketika kita dalam teknik yang benar gitu untuk mempertunjukkan api, itu bisa menimbulkan dua seni. Selain pertunjukan, itu juga bisa jadi seni fotografi. Seperti yang udah saya unggah di Instagram sebelumnya, seperti itu. Ya. Saya juga pikir foto berpengaruh besar dalam fire dance kan. Kalau nggak ada foto, nggak ada video, ya cuma sekilas hilang kan. Iya. Riset juga nggak tentang how to photograph, how to video fire dance? Kebetulan saya tidak fokus di situ, cuman sempat saya singgung di tesis saya gitu, bagaimana cara mengambil ranah itu untuk menjadi sebuah seni dan membentuk pola-pola api yang menarik gitu. Jadi ada slow motion, good look kalau nggak salah ya itu. Dan ada setting-settingan tertentu yang harus dilakukan di kamera tersebut. Nah, untuk pemain-pemain atau penari-penari fire dance ini pernah ditanya nggak pada waktu mereka mulai menari, apa ada waktu awal-awal latihan itu, apakah ada rasa takut atau rasa khawatir bakal kena apinya itu? Ya, dulu saya pernah wawancara dengan teman-teman, mereka sebenarnya takut gitu. Tapi karena kebiasaannya mereka sering jamming bersama atau latihan bersama tiap minggu, saking terbiasanya kontak dengan api, jadi api itu adalah teman mereka. Dan sedangkan ketika api itu melukai tangannya, jadi kena rantainya itu kan lumayan panas juga, terus ketika membakar lampu dan sebagainya itu, katanya itu adalah salah satu hal yang kayak say hi gitu loh, pertemanan gitu. Jadi something like biasa, sangat umum. Mereka udah nggak takut lagi seperti itu. Nah, pernah nggak tanya how to solve this problem, psychology problem, ketakutan? Oh, ya. Pernah tanya hal itu? Pernah, dan pernyataan mereka sangat menarik gitu loh. Katanya itu adalah api itu menurut mereka itu adalah aura cleansing, jadi pembersihan aura dan meditative state. Kamu harus fokus dengan api gitu, dan ketika kamu fokus dengan api, nah disitulah kepercayaan dirimu muncul. Dan kalau kamu kontak dia terus-menerus, dalam arti hampir setiap hari atau setiap minggu kamu latihan, dan itu pun udah jadi kayak sugesti diri gitu, bahwa api itu sebenarnya teman, nggak lebih dari hal yang lebih berbahaya gitu. Yang berbahaya itu adalah mindset kita, seperti itu. Ya.
Lalu saya mau tanya yang membakar rambut, emang rambutnya benar dibakar? Enggak, itu tuh jadi untuk memainkan alat tuh kan ada yang memutar sampai di kepala gini ya Pak ya. Terus ketika itu pastilah ada rambut yang kena atau mungkin sampai kebakar gitu. Nah itu pun dan mereka setelah itu pun bukannya takut dan menghindari enggak, ya so must go on, that doesn't matter. Just nanti kalau turun dari panggung, what, oh my goodness gitu, oh my god, dan ya tetap aja kayak dablek ya istilahnya kalau bahasa Jawa itu. Biasanya berapa lama mereka latihan supaya bisa sampai ke panggung? Sebenarnya per individu itu berbeda-beda, khususnya untuk teman-teman yang mempunyai background tari. Saya lihat anak-anak yang mempunyai background tari itu lebih cepat untuk menangkap trik-trik, teknik, dan juga lebih lihai lah untuk menghadapi properti api gitu. Rata-rata saya lihat itu sekitar 1-2 bulan itu mungkin mereka udah berani perform gitu. Cuman untuk tingkatan alatnya itu berbeda-beda gitu. Jadi untuk itu namanya kan beginner. Jadi untuk beginner itu mereka pakai bisa pakai fan. Fan itu tidak terlalu ribet, hanya menari-nari pose gitu dan itu pun udah cukup gitu. Oh, oh. Mbak Rifa, riset fire dance jenis apa aja? Saya sekarang fokus pertunjukan fire dance yang menggunakan teknik flow art. Karena banyak jenis yang ada di Indonesia ya, ada tradisi juga, ada modern. Nah, saya mungkin bisa dibilang lebih ke modern ya atau kontemporer seperti itu. Oke. Dan gerakannya mereka create sendiri ya? Untuk gerakannya, mereka terinspirasi dari video yang ada di YouTube. Karena flow art sekarang lagi booming gitu. Tapi mereka kayak dikombinasikan sendiri, jadi dikembangin sendiri dengan style gaya mereka. Dan karena beberapa teman ada yang backgroundnya ada yang martial art, nggak semuanya tari dan ada tari juga, jadi mereka memasukkan unsur yang ada gitu, biar lebih menarik lagi. Oke, itu seperti kalau di lukisan berarti materialnya yang mix semuanya dimasukin ini. Iya, padu-padankan. Apakah ada catatan sejarah tentang tari api di Nusantara? Itu yang menjadi salah satu hambatan saya, karena literasinya amat sangat terbatas, baik di luar maupun di dalam negeri gitu. Sebenarnya tidak ada yang paham pasti gitu kapan tari api itu muncul baik di dunia ataupun di dunia internasional maupun di Indonesia. Tapi dari literasi yang sudah saya baca, kalau di rancah internasional itu berawal dari Maypole dance dan Moon and Sun dance. Itu kalau Maypole dance itu dari tradisi Eropa, Maypole dance Sun and Moon Dance itu dari Australia. Itu sekitar abad pertengahan ada gitu. Dia sudah menggunakan api sebagai ritual gitu, dan beberapa memang dari suku Aztec kan melakukan tari sebagai proses ritualnya. Kalau di Indonesia sendiri, sejarahnya itu saya lihat di literasi itu ada di Sanghyang Jaran, salah satu tradisi yang ada di Bali. Itu tidak tahu secara pasti kapan adanya, tapi menurut literasi yang ada, buku bebatin gitu di sekitar 896 Masehi itu sudah ada. Kemudian berkembang tahun 2000-an itu kan mulai turis di Bali kan sebagai pintu gerbang internasional itu makin banyak turis-turis masuk. Nah, disitulah inkulturasinya itu ada gitu, fire dance yang lebih modern lagi menggunakan alat seperti itu. Saya yakin mestinya ada di Indonesia, cuma kita kehilangan kita kehilangan catatan sejarahnya ya. Iya. Itu yang menjadi hambatan penelitian saya kemarin, sampai saya sebulan nginep di Bali untuk mendapatkan informasi yang ada itu. Di Bali cuma ada satu saja ya? Kalau dilihat dari sejarahnya, iya. Karena Sanghyang Jaran itu adalah suatu tradisi dan tari juga yang menggunakan api gitu. Jadi mereka bermain menggunakan kelapa yang dibakar. Nah, terus dilempar-lempar seperti sepak bola seperti itu. Dan juga mereka menari di atas bara api
seperti itu untuk ngomongin tentang, karena kalau api sendiri itu kan di masyarakat yang berpenganut agama Hindu itu adalah salah satu wujud dari Dewa Agni. Dewa Agni itu adalah dewa yang kayak melindungi untuk menolak kebala, sakit dan sebagainya. Jogja Solo nggak ada ya? Mataram nggak ada ya? Jogja Solo kebetulan itu saya lihatnya itu hanya pertunjukan debus. Jadi mereka memakan api, terus fire breathing dengan menyemburkan kayak gitu. Dan itu pun mulai ada itu di Kuda Kepang ya, di Kuda Kepang sekitar tahun 90-an kalau nggak salah itu. Dan itu bentuknya berbeda. Itu udah nggak termasuk fire dance ya? Ya karena itu lebih ke debus. Karena di sini saya membicarakannya lebih ke pertunjukan yang mix dengan tari gitu. Oke. Nah, fire dance sendiri yang sekarang populer ini sebetulnya mulai kapan? Ya. Oke, fire dance sebenarnya itu sudah populer sekitar tahun 2000-an gitu di Bali khususnya ya, karena pariwisata di sana juga sangat luar biasa perkembangannya. Cuman kita mulai ngeh gitu, maksudnya oh ternyata ada pertunjukan sekarang itu tuh ketika ada Belda Zando IMB tahun 2010 itu dari Bali beliau, terus dia memperkenalkannya itu lewat televisi, dan dari itulah itu mulai digagas oleh komunitas-komunitas anak muda untuk dijadikan suatu hobi gitu, dan kemudian juga pertunjukan, dan banyak nggak sedikit juga beberapa seniman juga ke Bali untuk belajar tentang trik-trik cara memainkan api seperti itu. Oh, masih baru ini. Iya. Nah, seberapa pentingnya teknologi mempengaruhi fire dance? Bicara soal teknologi, ketika itu secara definitif teknologi itu kan sarana prasarana yang dapat memudahkan kehidupan manusia gitu. Tapi ketika teknologi itu mengacu kepada hal yang disebut seperti futuristik seperti jadi keduanya itu sama, bahkan bisa dibilang properti itu adalah teknologi juga, itu membantu seniman untuk mewujudkan karya gitu. Jadi saya bilang itu adalah teknologi adalah properti sama juga gitu. Tapi ketika teknologi itu yang dimaksud adalah LED seperti ini ya, ini adalah contoh namanya POI. Nah ini bentuknya seperti lampu, beda dengan kalau fire dance kan satu warna ya, warnanya warna kuning, warna api alami. Nah ini tuh bisa berganti-ganti seperti ini. Ini tuh sekitar tahun 2000-an juga ketika beberapa perusahaan toys permainan gitu mengeluarkan bentuk ini agar lebih safety juga, karena beberapa orang menggunakan fire dance itu selain dari hobi adalah pertunjukan. Jadi ketika ada pertunjukan indoor mereka nggak percaya gitu, namanya kayak ini safety nggak ya, jadi ya menggunakan alat yang lebih safety. Walaupun ya kalau menurut saya memang udah cukup profesional untuk menggunakan api di dalam handphone gitu, karena ya bahan bakar pun juga mempunyai sifat yang beda-beda, jadi mereka harus memilih kalau di indoor pakai apa, outdoor pakai apa, seperti itu. Tapi untuk esensi estetikanya LED itu apa? Estetikanya berkurang apa enggak? Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan teman-teman flow artist dan fire dancer, estetikanya berkurang menurut mereka gitu. Karena ya itu tadi, menantangnya berkurang gitu. Kalau sebelumnya pakai api kan karena mindset orang-orang, wih gila, berbahaya, gini gitu. Tapi mereka bisa mainan di atas panggung, dan seperti lihai, seperti api itu kayak nempel dengan tubuh kita gitu. Tapi dengan ini itu mungkin estetikanya apa ya, pertama mereka menganggap ini kurang menantang gitu, potpoi LED ini kurang menantang. Kedua mungkin ya warnanya nggak cukup satu biar nggak bosenin, mungkin dari dilihat penonton juga lebih asik, ada warna ungu dan sebagainya. Itu ya estetikanya berkurang menurut mereka karena ya kurang menantangnya, itu lebih resikonya itu kecil banget. Kalau untuk Mbak Rifa sendiri? Kalau saya memang tertarik sama api juga, walaupun secara visual dilihat oke lah satu warna gitu, cuma itu doang. Ya itu tadi, itu kalau sampai keliru muternya aja bisa membakar dirimu gitu loh. Tapi kalian nggak kayak santai betul kok bisa ya gitu. Sedangkan saya nyoba itu
berkali-kali saya kena itu gitu dan kayak kapok, tapi kayak ketagihan, jadi rasa ketagihan, kapok ketagihan. Jadi estetika menurut seniman, pelaku dan penonton mungkin agak berbeda ya, tapi saya lihat juga ketika pertunjukan fire dengan LED kayak gini, penonton lebih antusias dengan fire. Kalau dengan fire mereka heboh, woi keren woi, itu tepuk tangan, sweet, pakai apa video gitu. Tapi kalau LED mereka lebih antum. Saya juga Gitu. rasa begitu sih. Kalau waktu lihat Sama ya, Pak ya. foto-fotonya, udah nggak natural lagi ya. Iya. Nah, mungkin nggak teknologi menggantikan api? Teknologi menggantikan api. Itu tadi properti adalah teknologi, berarti mereka berjalan beriringan. Tapi kalau teknologi itu adalah LED, digital dan sebagainya, nggak akan pernah bisa menurut saya. Karena se-expert-expertnya teman-teman flow art yang sudah sepuh, sudah senior itu, mereka tetap memilih api gitu untuk memesmerize penonton, untuk membuat mereka kagum, menggunakan apa? Memiliki enchanting tersendiri gitu. Jadi kalau berjalan beriringan mungkin iya, tapi kalau untuk menggantikan kayak enggak. Tapi nggak tahu nanti untuk tahun-tahun ke depan lebih canggih lagi ya gitu. Karena konteksnya lebih ke hiburan kan untuk sekarang ini itu. Nah, selama tahun 2000 sampai sekarang ini, apakah Indonesia sudah mempunyai maestro fire dance? Kalau fire dance yang saya teliti, model yang saya teliti itu kan lebih ke modern ya. Belum, karena teman-teman ya masih sekitaran, kalau menurut saya, yang saya tahu seniman-seniman fire dance itu yang paling tua mungkin sekitar umur 40-an ya, 30-40 gitu. Karena memang untuk fire dance yang saya teliti ini di Indonesia itu masih kayak kecil, baru gitu loh. Tapi memang kalau untuk di Malaysia dan Eropa, apalagi Eropa, Amerika itu udah banyak betul. Sampai ya memang udah ada maestro yang udah expert gitu. Nah, Mbak Rifa sendiri pernah menemui yang the best of the best, Mbak? Di Indonesia atau teman-teman artis luar? Di Indonesia. Indonesia. Ada sih, ada teman yang ada di Jogja itu menurut saya juga the best gitu, karena kemampuannya saya rasa lebih dari teman-teman lain gitu. Dia juga bukan hanya seniman fire dance gitu, tapi juga pernah punya pengalaman hipnoterapis, jadi badut juga, jadi kayak pure ya performer ya, jadi lebih profesional aja gitu. Namanya Mas Anas dan umurnya saya rasa sekitar 30-an gitu. Tapi yang terdahulu itu memang sudah ada, cuman mereka berhenti berkarir. Tapi untuk Mas Anas ini tetap masih mengembangin flow art di sini, fire dance-nya itu. Apa masalahnya mereka berhenti, Mbak? Lebih ke masalah, jujur ya Pak, ini lebih ke masalah ekonomi sih gitu. Karena untuk pasaran pertunjukan sendiri, tahu sendiri kalau di Yogyakarta itu adalah pusatnya seni pertunjukan. Pinter-pinter untuk nyari link, ketika nggak punya link juga ya kalau ngandelin api aja nggak hidup gitu loh. Jadi beberapa wawancara yang udah saya wawancara itu jadi apa namanya, fotografer malahan, terus ya jadi seniman di bidang lain lah, intinya tidak di fokus ke fire dance itu sendiri. Riset Mbak Rifa ini mengenai apa, Mbak? Kalau saya aspek estetis pertunjukan fire dance. The last solution yang nanti akan dicapai apa? Kalau goal saya harap pertama menjadi acuan yang jelas ya, karena tadi literasinya sangat terbatas sekali dan saya harus meramu data-data yang ada untuk menuliskan sejarah dan lain sebagainya itu untuk jadi, karena kalau kita di Southeast Asia khususnya di Indonesia kita akan terbebani bahwa seni itu adalah suatu hal yang punya makna gitu. Jadi lebih aspek intelektualnya itu lebih tinggi gitu loh daripada bentuk material itu sendiri gitu. Dan sedangkan fire dance di sini sebenarnya itu belum dianggap sebagai salah satu seni. Karena apa, di situ lebih ke aspek hiburan ya gitu. Nah mereka pertunjukan pun kayak nggak ada, oh saya mau ngomongin ini, saya mau ngomongin ini. Sedangkan seni di Indonesia sendiri kan kayak itu maksudnya apa, filosofisnya apa. Nah itulah yang menjadi itu salah
pertanyaan besar saya juga gitu. Jadi saya harap juga fire dance pun bisa menjadi dan lebih kayak mengedukasi, bukan mengedukasi ya, kayak memberikan informasi gitu sepintas tentang fire dance, tentang bahwa kita itu juga punya fire dance zaman dulu, namun dengan bentuk yang berbeda. Tapi kita juga nggak bisa apa ya, kita juga nggak bisa bilang kalau ya fire dance harus seperti itu, harus tradisi. Maksudnya bukan api yang dimainkan, tapi bentuk obor, tapi bentuk dupa, tapi bentuk menyan kayak gitu. Kita harus mensiasati bahwa kita terus apa ya, globalisasi terus ada gitu, dan teknologi juga maju. Jadi ya mungkin itu tetap ada, tapi kan kita harus berkembang juga secara seni gitu, untuk tetap kreatif dalam membuat seni. Berarti di dunia akademisi belum ada ya yang namanya fire dance ya? Belum, itu tuh salah satu seni yang dianggap hiburan ya, jadi kurang gimana ya mau cara ngomonginnya. Tapi kalau Mbak Rifa sendiri melihat fire dance ini ada jenjang akademisinya enggak? Secara Iya, ya sekarang ini kan pertunjukan ini yang mereka belajar, tapi is it possible kalau mereka itu dibawa ke jenjang akademisi? it's pretty possible because tekniknya, bagaimana dia meramu teknik, hingga kita lihat aja deh kalau di pertunjukan pasti kan gitu, kita aja orang awam contohnya, atau mungkin bapak atau ya yang megang api gitu, semuanya nggak tahu cara mainnya kan juga ribet nanti kan gitu. Dan saya pun juga menyadari bahwa untuk mempelajari tekniknya itu cukup sulit. Ada nama-nama fountain, wave, snake, body stretcher, and ya banyak banget. Jadi tekniknya itu tuh ada nama-namanya, cara memainkannya itu beda-beda, dan menurutku itu udah mengedukasi kita gitu. Dan uh, di situ sendiri selain untuk pertunjukan baik dalam fotografi atau pertunjukan secara langsung tari dan sebagainya, itu dia tuh bisa jadi meditatif healing gitu. Jadi sempat saya pernah membaca gitu, uh, seseorang yang bermain ngeflow itu bermain dengan ya intinya sampai autotelik, sampai masuk gitu ya, sampai kita lupa waktu lah, enjoy banget. Nah itu tuh bisa menyembuhkan orang gitu. Jadi ada di suatu ketika itu orang itu punya sakit stroke kalau nggak salah, jadi tangannya ini lemah satunya, atau bahkan dia nggak bisa gerak gitu. Tapi dengan cara bermain seperti itu, tapi bukan dalam bentuk api ya, itu namanya dummy, jadi kayak alat seperti ini, tapi tanpa apa ya, tanpa lampu, tanpa api, bentuknya seperti karet gitu, buat latihan aja gitu. Nah, dan akhirnya dia sembuh gitu. Oke, bukan main apinya dong. Iya. Ya, bukan bermain api, tapi pakai toolsnya, alat-alat yang Toolsnya. Itu kan sebenarnya kalau api itu pilihan ya, sesuai dengan anunya dia itu sendiri, karena api itu biasanya dilakukan oleh orang-orang profesional. Tapi kembali ke diri kita sendiri, seperti saya hanya beberapa bulan belajar, dan saya memberanikan diri untuk memegang api gitu. Karena ya motivasi diri itu kayak bisa deh, bisa deh, bisa deh, dan akhirnya juga bisa gitu dengan teman-teman. wow, bisa ya. Walaupun nggak expert banget, cuma ya udah ya bisa lah. Ini risetnya berapa lama? Saya sudah lakukan sekitar tahun 2018, itu saya mulai menulisnya. Tapi sebelum-sebelumnya saya sudah tertarik untuk mengamati gitu, untuk mengamati seni. Kok ini sangar ya gitu, keren ya gitu. Tapi kok nggak pernah saya temukan kayak artikel aja yang bahas fire dance di Indonesia, itu nggak ada sama sekali. Terus saya nyari-nyari literasi di luar, ada beberapa sih, cuman itu nggak fokus pada geraknya gitu, tapi fokus pada tradisi tertentu, dan omongan fire dance-nya itu sedikit sekali dan nggak dibahas tuntas. Gitu. Wow. Berapa halaman ini risetnya ini? Banyak banget, karena istilahnya kayak babat alas gitu Pak. Ngomongin sejarahnya kan harus tuntas, karena saya kayak ngenalin hal baru ke teman-teman seniman, khususnya pada riset di bidang seni gitu. Jadi terus juga foto-fotonya juga, karena ada tekniknya juga banyak, saya jelasin per detail teknik yang sering digunakan itu apa, plus fotonya kayak gitu. Oh, nah kalau yang di Indonesia cuma di Bali aja ya? Asal muasalnya dari Bali.
Oke. Dan Bali dari Jawa mungkin. Bisa jadi, dan itu sebenarnya perlu waktu yang panjang sih untuk menguntas sejarahnya itu literasi secara yaitu karena banyak prasasti tertulis seperti bebetin kayak gitu itu harus dilihat dari kitab-kitab Rigveda, kitab-kitab Hindu lama itu kan juga api itu sangat integral banget kan di masyarakat Hindu gitu. Mungkin sebelumnya kan ada gitu. Iya. Ya, sayang sekali Rontal kita banyak yang di luar negeri soalnya. Ya, ini menjadi hambatannya ya banyak di Belanda ya kalau nggak salah ya lontar itu ya. Ya, di Leiden. Leiden banyak, tapi Inggris juga banyak juga. Sangat disayangkan. Thank you Mbak Rifa atas waktunya, atas pengetahuannya. Iya, terima kasih udah It's dikasih interesting. kesempatan. Very interesting. Ya.